saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Hertiani Sinurat, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan yang pertama dari Universitas Negeri Medan. Hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran saya dengan judul Telling Time di kelas 7 SMP Negeri 3 Panguruan. Dan ini adalah kartu identitas saya. Terima kasih. Halo. Hi. Good morning. Good morning, ma'am. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine too. Thank you. Before we start our lesson, one of you lead our pray. Who can lead our pray? Okay, come here please. Before we start our lesson, let us pray together. Put your hand, close your eyes, and pray together. Thank you, God, for helping us in our lesson today. God, now we want to start our lesson. Please open our mind, open our heart, and give us understanding. Thank you, God. We love you, we trust you, we praise you. Amen. Thank you, Anggi. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Semua hadir? Semua hadir? Okay. Okay, thank you for your coming to follow our lesson today. Okay. What did you learn last meeting? Siapa yang mengingat pembelajaran kita minggu lalu? What about topic last week? About the telling time. What is the social function of telling time? Can you explain? Leader, can you explain the social function of telling time? Okay, raise your hand. Okay, explain please. Asking about time. Okay, once more again please. Asking about time. No asking, asking. Asking about the time. Jadi yang dimaksud itu social function itu adalah fungsi sosial dari telling time itu adalah menanyakan waktu. Jadi ada istilah
Time is money. Apa itu artinya time is money? Kenapa dikatakan time is money? Waktu itu adalah uang. Apakah waktu itu adalah uang? Itu kan hanya istilah kan? Kenapa dikatakan waktu itu adalah uang? Karena waktu itu sangat berharga. It's very valuable. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena uang itu adalah sesuatu yang sangat berharga, bukan? Makanya waktu itu adalah uang. Time is money. Makanya pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Don't waste your time to wrong something wrong. Jangan dipergunakan atau dihabiskan waktunya itu untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi pergunakanlah untuk yang baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita mengenai telling time, I want to ask you, what time did you get up? Jam berapa kamu bangun? 6 o'clock? Okay. What time did you take breakfast? Jam berapa kamu sarapan? What time did you get breakfast? 7 o'clock? Okay. After you had breakfast, what did you do? Apa yang kamu lakukan setelah kamu sarapan tadi? Take a bath. Kamu sarapan dulu baru mandi? Oke. Nah, semua itu dari pertanyaan-pertanyaan saya itu, from all the questions, it say that talk about time. Itu adalah menceritakan mengenai waktu. Tadi fungsi sosial daripada telling time itu adalah menanyakan waktu. Ketika saya menanyakan what time did you get up, maka what time, jam berapa kamu bangun, itu adalah menanyakan waktu. Oke. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah all of students, can you read the purpose of our lesson? You can read on the slide. All of you read. 1, 2, 3, go. Tujuan pembelajaran, semua membaca. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menganalisis, membandingkan, merekonstruksi, menulis dan memperagakan teks interaksi transaksional yang terkait kegiatan memberi dan meminta informasi terkait nama waktu dalam hari dari kegiatan harian secara sederhana, bertanggung jawab, peduli, dan jujur dengan sikap KKM 75. Oke. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, once more I will read it for you. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis, membandingkan, merekonstruksi, menulis, dan memperagakan teks interaksi transaksional yang terkait kegiatan memberi dan meminta informasi terkait nama, waktu dalam hari dari kegiatan harian secara sederhana, bertanggung jawab, peduli, dan jujur dengan tingkat KKM 75. Ya, setelah kita mempelajari materi kita ini, kamu akan mampu menganalisis, membandingkan, merekonstruksi, memperagakan mengenai telling time. Ya, itulah tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Dan KKM yang kita capai itu adalah 75. Maksudnya di sini KKM-nya itu 75, standarnya itu paling rendah dia 75, nilai 75. Ya, inilah yang akan kita capai. Oke. Nah, bicara tentang telling time, ada dia 3
bagian, there are three parts of the telling time. The first is fungsi sosial. Sorry. Okay. Next, fungsi sosial. The first is fungsi sosial itu menyebutkan, menanyakan waktu dari keadaan atau peristiwa atau kegiatan. Seperti yang saya katakan tadi, time di together. Dia termasuk di fungsi sosial. Okay. And then the second is struktur teks. Struktur teks ini memulai dan menanggapi. Ketika kita ada ekspresi memulai, maka ada menanggapi. Itu dia dari segi struktur teks. And the last is unsur kebahasaan atau language features. Ini menyatakan waktu, time of the day, EM dan PM. Inilah dia bagian-bagian dari telling time. Okay, can you read it for us? Ketiga bagian ini coba bacakan dulu. 1, 2, 3, go. Fungsi sosial menyebutkan, menanyakan keberadaan, peristiwa atau kegiatan. Struktur teks memulai dan menanggapi. Unsur kebahasaan menyatakan waktu, time of the day, AM dan PM. No, AM, EM, EM and PM. Oke, coba ucapkan dulu EM and PM. 1, 2, 3, go. EM dan PM. Oke, thank you. Excuse me, what time is it? Nah, ini dia ketika kita memulai percakapan, ini dia pertanyaan-pertanyaannya atau ekspresinya. Coba dulu ucapkan semuanya. Yang pertama, what time is it? What time is it? Okay, next. What is the time? What is the time? Next. Can you tell me what time is it? No. Could you tell me what time is it? Okay, once more again. Could you tell me what time is it? Once more again, please. Could you tell me what time is it? Okay, next. Excuse me, what time is it? Kalau sekarang maka akan direspon atau ditanggapi it is 7:05. Kalau it is 7:05 itu jam berapa itu? Jam 7 lewat 5. It is 7:05. It is 7:05. Okay, next. It is 7:30. Berarti jam 7 lewat 30 atau setengah 8 atau next. It is 7:30. Dan yang lainnya. What time is it? It is 2 o'clock. It's 2:05. What time is it? It's 2:10. What time is it? It's 2:15. What time is it? It's 2:20. What time is it? It's 25 past 2.
lesson about good time. Itulah dia penjelasan mengenai cara mengucapkan waktu dalam bahasa Inggris. Sudah? See on this slide. Coba kamu perhatikan di sini. Di sini ada dia IM ante meridian. Jam 12 malam, mulai jam 12 malam lewat ya, atau 00 ya, 00 mulai 001 hingga jam 12 malam. Ada berapa jam itu? Dari jam 12 malam ke jam 12 malam ada berapa? Sorry, jam 12 siang itu kita gunakan dia IM. Contohnya jam 9 IM. Jadi sampai ke jam 12 siang dia kita masih menggunakan dia IM. Nah, PM ini kapan kita gunakan? Post meridian ini mulai dari jam 12 siang lewat atau jam 12.01 hingga jam 12 malam ya, kita pergunakan dia PM. Misalnya jam 13 PM ya, kita sudah menggunakan PM. Kalau jam 13 dia sudah PM. Kalau jam 9 tadi kita menggunakan apa? IM. Kalau jam 10 jam 11.58 kita masih menggunakan IM. Ketika jam 12.05 kita menggunakan PM. Jam 15.00 PM. Time in the day, waktu dalam hari. We can express time in a day by using in the morning, in the afternoon, in the evening, at noon, at night. Kita evening dan good evening dan good night itu siapa yang tahu? Di mana perbedaan penggunaannya? Misal begitu ketemunya, nah kita tidur, kamu mengucapkan apa? Good night, no good evening. Jadi kesimpulannya apa penggunaan daripada good night ini? Diucapkan ketika berpisah pada malam hari. Perbedaan penggunaan daripada good night dan evening ini ya. Oke, I do homework at 3 p.m. Apa ini bahasa Indonesianya? Mana? I do homework at 3 p.m. Apa ini bahasa Indonesianya? Saya Once more again. Once more. Raise your hand. Who can answer? Saya melakukan atau saya mengerjakan pekerjaan rumah atau PR at 3 p.m. Berarti dia jam 3 sore. Jam 3 sore atau dalam bahasa Indonesia sering kita katakan jam 15. Ya kan? Jam 15. Tapi dalam bahasa Inggris nggak ada seperti itu jam 15. Dia menggunakan seperti ini 3 p.m. Itu mengatakan dia udah sore. Nah kalau kita katakan itu adalah jam 15. Karena kalau kita gunakan jam 3 ada jam 3 pagi kan? Ada jam 3 sore. Nah digunakanlah jam 15. I do homework at 3 o'clock in the afternoon. Saya akan membagikan worksheet ya, LKPD atau LKPD. Ada yang tahu apa itu pengertian LKPD? Siapa yang pernah mendengar istilah LKPD? Have you ever heard? What's the meaning of LKPD atau worksheet, lembar kerja peserta didik? Saya ingin melihat sudah sejauh mana kamu mengerti. Tapi sebelum saya bagikan ini, kita bagi dulu grupnya ya. How many students here? 26. 26, 26.
Nah, kalau kita bagi itu kira-kira berapa orang satu kelompok dan berapa kelompok yang bisa? Coba kalau kita bagi menjadi 5 kelompok, how many student a group? 5 kelompok. Berarti 5 kelompok berarti ada yang 5, ada yang 6. Satu grup nanti there are 6 students in one group. Oke, bagilah 5 kelompok. 5 kelompok supaya apa? Supaya gampang perhatikan di situ. Alright. The name of your group. Tulis nama siswa atau nama anggota-anggota kelompokmu di grup itu kan, yang tertera di worksheet itu. Tulis nama-namanya. Kan ada 5. Kalau ada 6 tambahi angkanya 1 lagi ya. Yang 6 orang satu grup. 5. Mana yang 6 orang? Oh iya. Oke. Tambahi 1 lagi ya. Oke. Nah, itu kerjakan sesuai instruksinya. Isilah tabel itu berdasarkan gambar. Untuk nomor 1, kamu lihat di layar. Ya. Ya. Untuk nomor 2, atau langsung kamu tandai aja dulu coba. Jam berapa kamu tinggal mengerjakan di worksheetmu itu. Yang nomor 1 dia, ini dia. Udah, kamu tandai aja dulu, nanti kamu tinggal mengisi. Buat dulu untuk nomor 1. Udah? Sudah semua menandai untuk nomor 1-nya itu sesuai dengan slide ya, untuk mengisi nomor 1 ya nanya. Oke, tandai dulu, nanti kamu tinggal mengisi biar bisa ya. Oke, yang nomor 2 ini jam berapa itu? Bagaimana cara mengucapkannya atau cara menulisnya? Oke, nomor 3 ini. Ya. Oke, next. Oke, nomor berapa sekarang? Oke, nomor 3. Kita lanjut. Nomor 7. Oke. Nomor 8. Kita lagi 10 kan? Nomor 9. Ada yang terlewatkan juga? Nomor 8. Oke. Nomor 9. Oke. Next. Can I change the picture? Nomor 10, the last number. Ya? Oke. Nomor berapa? 8. 8. Ini 8. Ya? Bisa kita lanjut ke nomor 9? Nomor berapa? Nomor 10 ini. 10. Nomor berapa lagi? 6. Adanya itu perbedaannya itu. Kecil
Nomor berapa tadi? Yang sana? Nomor? 7 dan 3. Okay. Can you finish? Have you finished? 1, 2, 3, go! Finish! Okay, letakkan semua pulpennya. Put down your pen on your table. Send your assignment, please. One of you. Salah satu dari kamu, okay? From group 2. Okay. Number 7, it is 6 past p.m. Number 10. Tadi grup 2 mengatakan apa? Di mana kurang tepatnya, Nak? Mereka mengatakan 8 o'clock. Yang sebenarnya 12 o'clock. Jam 12 tepat itu, Nak. No. Jam 12 kurang 20. Bagaimana mengatakan jam 12 kurang 20? It is 20 to 20. KPD yang kedua. Hanya 5 menit ya, Nas? Sama seperti tadi, tetap ditulis nama anggota keluarganya. Ya, hanya only 5 minutes, okay? What time is your father back Let's see.
memang hari ini waktu Jawabannya. Okay, group of three. Any question? No. What time do you wake up? Sini kan dia menanyakan informasi. Ini informasinya kan di sini, lalu setelah ditanya di sini dijawab dari sini. Yes. Any question? You understand? Don't close with your hand. Your friend will see. Have you finished? Okay, time is over. Udah 5 menit. One, two, three, no man. Udah kembali lagi. Kembali lagi. Udah. Letakkan pulpennya. Saya menganggap sudah selesai. Kelompok 5 mempresentasikan. The other group listen to your point. asking information about time. Number 1. Number 1. What time do you wake up in the morning? I wake up this morning at 7 o'clock. Number 2. Excuse me, what time do you go to school? I go to school at 1:15 in the morning. Number 3. What time is your father back home? My father back home at 10 p.m. Okay, thank you. Sit down, please. Next, video ya. This is the last. Okay, just 5 minutes. Hanya 5 menit ya. What time does Hamdi have breakfast? He had breakfast at 5:30.
What time does Harvey go to school? He goes to school at 6 o'clock in the morning. Okay, thank you. Sit down, please. Oke, perhatian semuanya. Itulah pembelajaran kita hari ini mengenai telling time. Ya, mengenai telling time. Apa yang sudah kita pelajari tadi dari awal sampai akhir mengenai telling time? Apa tadi? Apa social function daripada telling time? Apa? Asking the time. Kamu sudah bisa menjelaskan apa tadi? Perbedaan daripada penggunaan IM dan IL. Nah, itulah dia pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita yang akan datang, kita akan masuk ke materi kita chapter 4. How many cats are there? Page 97. Nah, di halaman 97 adalah chapter 4. Nah, itulah materi pembelajaran kita minggu depan. Kamu bahas, kamu belajar di mana materi kita ini. Kemudian materi kita yang sudah kita bahas tadi, kamu pelajari kembali di rumah supaya kamu semakin memahami, mengerti. Tidak cukup hanya belajar di sekolah ya, nak ya. Di rumah pun tetap kamu pelajari. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya telling time. Kita dekat sekali dengan yang namanya telling time ini. Segala aktivitas kita berhubungan dengan waktu. Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal pembelajaran, time is money. Yang berarti kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Don't waste your time to something wrong. Jangan dipergunakan waktunya itu untuk hal-hal yang tidak baik. Dipergunakan waktumu untuk hal yang baik. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk partisipasinya dalam mengikuti pembelajaran kita, I say thanks a lot for all of you students. Terima kasih ya untuk pembelajaran kita hari ini. Tugasmu di rumah, coba dulu buat percakapan, dialog with your friends. Kamu kalau dikatakan dialog itu berarti 2 orang ya. Kalau dikatakan dialog itu 2 orang. Kalau monolog itu baru 1 orang ya kan. Buat percakapan mengenai rutinitas kamu setelah kamu bangun tidur. Kamu menanyakan what time did you get up? What did you do after you have breakfast? Ya. Coba kamu buat percakapan, hanya 1 percakapan saja ya with your friend. Itu tugasmu di rumah. Lalu minggu depan kita akan bahas. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Anggi, Mari kita bersatu berdoa. Tuhan, kami telah selesai belajar. Kami ya Tuhan, kiranya pelajaran kami tadi agar bisa menjadi kepintaran bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati orang tua dan guru-guru kami dimanapun mereka berada, berkati mereka, berikan mereka rezeki yang melimpah, panjang umur dan sehat selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak yang kami inginkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang lebih tahu apa yang kami inginkan. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. oke, thank you Anggi. Nah, itulah pertemuan kita hari ini.
Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siang, Dek.